Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggota saya Tika, saya Abida, saya Dinda, saya Cahya. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang teks anekdot. Anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung lelucon menarik dan mengesankan. Umumnya, teks anekdot menceritakan tentang orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian nyata. Namun, teks anekdot tidak harus didasarkan pada kejadian nyata ataupun bercerita tentang orang penting. Struktur teks anekdot. 1. Judul berbentuk singkat dan langsung merujuk pada hal atau objek yang akan dikisahkan. 2. Abstrak. Bagian awal pembukaan yang sebenarnya memberikan gambaran tentang isi teks kepada pembaca. 3. Orientasi. Bagian awal dari kejadian atau menjelaskan latar belakang terjadinya peristiwa utama. 4. Krisis. Bagian di mana mulai muncul masalah unik atau tidak biasa pada tokoh. 5. Reaksi. Bagian ini menggambarkan bagaimana tokoh menyelesaikan masalahnya. 6. Koda. Bagian akhir dari cerita dapat berupa kesimpulan. B. Ciri-ciri teks anekdot. 1. Isinya kisah-kisah yang memiliki kesan humor atau lelucon. 2. Membuat pembaca terhibur dengan kelucuan dalam teks. 3. Isinya bersifat menyindir mengenai orang penting ataupun lembaga organisasi atau politik halus yang tidak menyinggung pembaca, pendengar, atau orang-orang yang diceritakan. 4. Memiliki tujuan tertentu, misalnya media penyampaian pandangan dan aspirasi diselipkan dengan humor terhadap masyarakat. 5. Kisahnya disajikan hampir serupa dengan dongeng. 6. Menceritakan tentang karakter hewan, manusia yang saling terhubung secara umum dan realistis. Yang ketiga adalah kaidah kebahasaan teks anekdot. Kaidah kebahasaan teks anekdot mencakup beberapa aspek yang khas untuk menyampaikan secara lucu atau sindiran yang efektif. Yang pertama adalah penggunaan kata ganti. Penggunaan kata ganti orang, baik kata ganti orang pertama, contohnya seperti saya, maupun kata ganti orang ketiga, contohnya seperti dia dan mereka. Yang kedua ada kalimat retoris. Kalimat yang tidak membutuhkan jawaban, tetapi digunakan untuk menegaskan atau menyindir. Misalnya, apakah kamu serius? Yang ketiga ada penggunaan konstruksi. Anekdot yang sering menggunakan konjungsi temporal seperti kemudian, setelah itu, atau lalu untuk menunjukkan urutan peristiwa. Yang keempat adalah penggunaan kata kerja tindakan. Kata kerja yang menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh tokoh seperti berlari, berbicara, atau melompat. Yang kelima adalah penggunaan kata kerja imperatif. Kata kerja yang memberikan perintah seperti dengar, perhatikan, atau coba pikirkan. Yang keenam ada penggunaan majas atau gaya bahasa. Majas seperti hiperbola, ironi, dan personifikasi sering digunakan untuk menambah efek lucu atau sindiran. Yang ketujuh ada dialog atau percakapan. Teks anekdot sering memuat dialog antar tokoh untuk memperkuat cerita dan menambahkan kelucuan. Yang kedelapan ada kalimat pendek atau ekspresi. Kalimat-kalimat yang menggunakan ekspresi singkat tetapi menyampaikan maksud dengan jelas dan sering sekali ekspresif. Anekdot seringkali menggunakan bahasa yang sederhana tetapi mengandung makna yang mendalam terkait sebagai kritik atau sindiran dalam situasi atau perilaku tertentu. D. Tujuan teks anekdot. Tujuan suatu teks anekdot adalah latar belakang penulis dalam membuat teks anekdot tersebut. Tujuannya dapat berbeda-beda seperti sebagai sarana untuk membangkitkan tawa membaca, menghibur, hingga mengkritik. Presentasi dari kami, sebelum kami akhiri, adakah teman-teman di sini yang ingin bertanya? Ada. Saya Kak. Ya, silakan. Apa yang dimaksud kata kerja? Contohnya. Berikan kami waktu untuk memberikan jawaban. Silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kata kerja atau verba adalah kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan. Kata kerja berfungsi sebagai predikat dalam kalimat, tetapi juga berfungsi sebagai hal-hal lainnya. Contoh kata kerja dasar diantaranya minum, mandi, tidur, lupa, bangun.
di antaranya melebur, membaca, mencari, berjuang, dan berkaca. Baik, cukup untuk jawabannya. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.